Shalom, bertemu kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Puji Tuhan, saya boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian yang saya percaya telah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing sebelum menyaksikan tayangan ini. Sekali lagi, program ini tidaklah menggantikan tanggung jawab pribadi kita untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso, ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal, dan Pendeta Widodo Purwanto. Kita akan mempelajari pelajaran yang ketiga dengan judul Injil yang Kekal. Tetapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau memberikan Injil yang kekal kepada kami menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah jaminan bahwa di dalam Yesus keselamatan kami pasti. Kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat, urapan Roh Suci-Mu, kiranya menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tayangan ini dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama adalah kita akan mempelajari dasar atau sumber Alkitabiah dari pelajaran sepanjang pekan ini. Lalu kemudian kita mencoba menggali arti dari ayat inti. Yang ketiga kita melihat bagaimana tema-tema yang muncul dari pelajaran dari hari per hari. Dan yang keempat kita akan melihat aplikasi penting dari pelajaran sepanjang pekan ini. Untuk bagian yang pertama, mari kita lihat sumber Alkitabiah dari pelajaran yang ketiga ini. Yang pertama, Wahyu 14 ayat 6-12 menggambarkan seorang malaikat yang memberitakan Injil yang kekal kepada seluruh dunia, diikuti dengan peringatan tentang hukuman bagi mereka yang tidak percaya kepada Allah. Yang kedua di 1 Korintus 15 ayat 1-4 menjelaskan bahwa keselamatan datang melalui iman kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit kembali untuk membebaskan manusia dari dosa. Kemudian Roma 3 ayat 24-26 mengajarkan bahwa keselamatan adalah anugerah dari Allah, diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus yang menjadi penghapus dosa kita melalui kematiannya. Yang keempat, 1 Petrus 1 ayat 18-20. Di sini dinyatakan bahwa keselamatan diperoleh melalui darah Yesus Kristus yang disalibkan untuk membebaskan manusia dari dosa dan kematian. Matius 28 ayat 19-20 berisi perintah dari Yesus Kristus untuk murid-muridnya pergi membuat murid-murid yang lain yang berasal dari segala bangsa dan menuntun mereka untuk mengikuti semua ajarannya. Dan yang terakhir Kisah 1 ayat 8 merupakan janji Yesus Kristus kepada murid-muridnya bahwa Roh Kudus akan turun kepada mereka dan memberikan kepada mereka kekuatan untuk menjadi saksi-saksinya di seluruh dunia. Nah, sekarang kita melihat judul daripada pelajaran ini, Injil yang Kekal. Kata Yunani Evangelion adalah istilah dari kata bahasa Inggris gospel berasal. Nah, Evangelion ini secara harafiah berarti kabar baik atau kabar gembira. Pada zaman kuno, kata tersebut digunakan untuk menjelaskan sebuah pengumuman, sebuah berita yang sangat penting. Seperti contoh kelahiran daripada pewaris takhta, atau kemenangan militer, atau kedatangan seorang kaisar yang baru atau raja yang baru. Nah, disinilah kata Injil itu di dalam konteks ini sebenarnya adalah kabar baik, kabar gembira, berita yang menyukakan hati oleh karena keselamatan yang dibawa oleh pekabaran ini. Nah, apa pengertian dari kata kekal? Mengapa Injil itu kekal? Minimal ada 2 alasan. Yang pertama, penulis Perjanjian Baru mengadopsi istilah Evangelion tadi itu untuk menjelaskan pesan keselamatan yang ditawarkan melalui Yesus Kristus. Dan pesan Injil ini dianggap sebagai kabar baik yang tertinggi dari semua kabar baik. Mengapa? Karena kabar baik ini menawarkan hidup kekal bagi semua yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi, mengapa ini disebut kekal? Karena menawarkan hidup kekal bagi semua yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan alasan yang kedua adalah pesan Injil. Pesan Injil menekankan kasih dan karunia Allah yang mengirimkan putranya untuk mati bagi dosa manusia. Dan pesan tersebut menyoroti pentingnya pertobatan dan iman kepada Yesus Kristus sebagai syarat untuk keselamatan kekal. Jadi karena syarat untuk keselamatan kekal itu adalah percaya kepada Yesus,
Itulah sebabnya mengapa ini disebut sebagai Injil yang kekal. Oleh karena upah percaya kepada Yesus, percaya kepada Injil itu adalah keselamatan yang kekal. Demikianlah pendahuluan ini yang kiranya akan menolong saudara dan saya untuk lebih memahami makna dari pelajaran kita sepanjang pekan ini. Baik, terima kasih Pendeta. Dan kita tiba pada pemahaman ayat inti kita. Ayat inti kita pada pekan ini diambil dari Wahyu pasal 14, ayatnya yang ke-6. Di sana Alkitab mengatakan seperti ini. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal, untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Baik, sebelum kita akan melihat arti dari ayat inti kita, mari kita lihat konteks. Yang pertama, apa yang dimaksudkan atau tentang apa ayat inti kita ini? Nah, saudaraku, Wahyu pasal 14 adalah mengenai God's final message to the world, atau pesan akhir dari Tuhan kepada dunia, di mana pasal ini terbagi dalam 4 bagian penting. Bagian yang pertama adalah gambaran umat Allah yang ditebus. Kemudian yang kedua adalah pekabaran 3 malaikat. Yang ketiga adalah kesetiaan umat yang sisa. Dan yang keempat itu adalah 2 penuaian yang akan terjadi di atas bumi. Nah, ayat inti kita ini adalah bagian dari pekabaran 3 malaikat, khususnya pekabaran malaikat yang pertama. Nah, ditujukan kepada siapa dan apa maksudnya? Nah, saudara, secara konteks, wahyu ini dikirimkan kepada orang-orang Kristen yang pada saat itu mengalami penganiayaan, masalah, khususnya mereka yang berada di jemaat-jemaat di Asia Kecil. Dan secara historis, nubuatan ini juga ditujukan kepada kita, umat Kristen dari zaman ke zaman, termaksud saya dan saudara. Nah, apa maksud dari ayat ini? Saudara, paling sedikit ada 3 maksud dari ayat ini. Itu yang pertama, ayat ini adalah pemenuhan pekabaran yang Yesus berikan di dalam Matius pasal 24 ayat 14. Itu ketika Injil dikabarkan ke seluruh dunia, maka tibalah akhir dari dunia itu. Kemudian yang kedua maksud saya adalah pekabaran malaikat yang pertama ini juga menggemakan seruan Musa kepada bangsa Israel sebelum bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Kalau kita baca itu di kitab Ulangan, berulang kali Musa mengamarkan bangsa ini untuk takut akan Allah, menuruti perintah-perintahnya, dan beribadah kepadanya. Dan bagian yang ketiga adalah di dalam buku Revelation of Jesus Christ, halaman 456, Ranko Stefanovic mengatakan, Tuhan membuat seruan terakhirnya kepada para penghuni bumi belum terlambat. Manusia masih memiliki kesempatan untuk kembali kepada Allah dan menemukan pengampunan dalam kasih karunia-Nya. Baik, saudara, di dalam ayat inti kita, di sana dikatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya. Baik, yang pertama-tama kita akan melihat siapa aku di dalam ayat inti kita. Nah, saudara-saudara, aku di sini merujuk kepada Yohanes Pewahyu yang sementara melihat atau mendapatkan penglihatan itu di dalam pasal 14 ini khususnya, dia melihat dia dikatakan bahwa aku melihat seorang malaikat lain. Nah, saudara, siapa malaikat itu? Di dalam kitab Wahyu beberapa kali muncul seorang malaikat lain, another angel. Siapa malaikat ini? Nah, saudara, di dalam kitab Wahyu, identitas dari malaikat ini tidak disebutkan secara spesifik. Namun, mereka diyakini adalah utusan surgawi atau malaikat yang dikirimkan oleh Allah untuk menyampaikan pesan kepada manusia di bumi. Nah, saudara, Alkitab mengajarkan bahwa malaikat adalah makhluk spiritual yang diciptakan oleh Allah untuk melayaninya dan menjalankan kehendak-Nya. Nah, mereka ini adalah utusan dan agen Allah, dipercayakan dengan berbagai tugas, termaksud di dalam konteks ini adalah menyampaikan pesan kepada manusia. Nah, di dalam ayat ini kita juga mengatakan bahwa malaikat itu terbang. Nah, apa arti dari malaikat yang terbang ini? Apakah mereka terbang seperti burung? Ada sayap? Bagaimana bentuk dari malaikat? Nah, saudaraku, di dalam Alkitab, khususnya di dalam kitab Yeskiel, ada gambaran mengenai rupa dari malaikat itu. Dikatakan di kitab Yeskiel bahwa rupa dari malaikat itu sama seperti manusia. Mereka memiliki
penampakan yang sama seperti manusia dan memiliki sayap. Contohnya di dalam Yesaya pasal 6, malaikat serafim mereka memiliki 6 sayap, ya. Ada yang dipakai untuk terbang, menutup kaki dan menutup muka. Kemudian juga ada malaikat yang disebut kerubim, ya. Kita bisa melihat kerubim ini lambang yang ditaruh di atas tabut perjanjian. Mereka juga memiliki sayap. Tetapi apakah dengan memiliki sayap maka malaikat-malaikat ini mereka terbang seperti burung? Bagaimana mereka sepertinya? Nah, saudara, sebagai utusan-utusan Allah, malaikat-malaikat ini, Yeskiel pasal 1 ayat 14 mengatakan mereka itu datang seperti kilat yang menyilaukan mata. Jadi mereka tidak terbang seperti burung, tetapi mereka adalah utusan yang sangat cepat, kilat, seperti kilat menyilaukan mata. Begitu menyilaukan kemuliaan mereka dan begitu cepatnya mereka pergi. Malaikat yang muncul contohnya di dalam kubur Yesus. Alkitab mengatakan wajahnya bagaikan kilat, ya, dan pakainya putih bagaikan salju. Ini menyebabkan para penjaga yang takut, mereka melihat hal itu, mereka gemetar dan mereka menjadi seperti orang mati. Nah, di dalam tulisan Ronubuat, buku The Truth About Angels, halaman 26, di sana Ronubuat mengatakan, ketika Tuhan menciptakan makhluk-makhluk malaikat ini untuk berdiri di hadapan tahtanya, mereka sangat indah dan mulia. Keindahan dan kekudusan mereka setara dengan kedudukan yang mereka yang mulia. Dan mereka diperkaya dengan hikmat Allah dan mengenakan kemegahan surga. Jadi apapun tampak dari rupa dari malaikat itu, mereka dikatakan sangat-sangat indah dan mulia. Dan mereka diperkaya dengan hikmat Allah dan mengenakan kemegahan surga. Poin menarik lain dari ayat inti kita adalah frase everlasting gospel atau Injil yang kekal. Nah, perlu diketahui bahwa Wahyu 14 ayat 6 adalah satu-satunya bagian Alkitab yang menggunakan ekspresi ini, yaitu Injil yang kekal. Nah, apa sebenarnya Injil yang kekal yang di tangan malaikat yang pertama itu? Dan dari mana sumber Injil tersebut? Penggunaan ekspresi Injil yang kekal mengindikasikan bahwa Yohanes ingin menekankan satu poin penting, yaitu Injil ini bukanlah suatu Injil yang baru yang berbeda dari apa yang diberitakan oleh para nabi. Nyonya White mengatakan dalam manuskrip 32:1896, pekabaran yang diberitakan oleh malaikat yang terbang di tengah-tengah langit adalah Injil yang kekal, Injil yang sama dengan yang diberitakan di Eden ketika Allah berkata kepada ular, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya." Kejadian 3 ayat 15. Kemudian buku 28 Uraian Doktrin Dasar Alkitabiah Gereja Masih Advent hari ke-7 halaman 198 menyatakan Injil itu adalah kabar baik tentang kasih Allah yang tiada batasannya, yang juga diberitakan para nabi dahulu kala dan yang dinyatakan para rasul. Ibrani pasal 4 ayat yang kedua. Ranko Stefanovic dalam bukunya Revelation of Jesus Christ, Commentary on the Book of Revelation edisi kedua halaman 434 mengatakan ini adalah kabar baik tentang Kristus, pelayanannya, kematiannya di kayu salib, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, dan penobatannya duduk di tahta surgawi di mana ia memerintah sebagai Tuhan atas semesta alam. Injil yang kekal ini juga adalah tentang pengantaraan dan penghakimannya serta kedatangannya kembali ke bumi. Jadi inti dari Injil yang kekal itu adalah tentang Yesus dan rencana penebusan Allah yang menurut pena inspirasi bukanlah suatu buah pikiran yang lahir belakangan atau suatu rencana yang dirumuskan sesudah Adam berdosa. Rencana tersebut adalah wahyu yang sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya menurut Roma pasal 16 ayat 25. Itu adalah uraian asas-asas yang telah menjadi dasar singgasana Allah sejak zaman abadi. Alfa Omega jilid 5 halaman 16. Intisarinya adalah Kristus itu sendiri yang dinyatakan baik dalam perjanjian lama oleh para nabi, juga dalam perjanjian baru. Karena setiap kitab dalam Alkitab pasti mengarahkan kita kepada rencana penebusan Allah di dalam Kristus. Jadi, Injil itu sama dengan firman, dan firman itu menurut Yohanes 1 ayat 1 dan 14 telah menjadi manusia, Yesus. Kemudian ditambah lagi menurut para teolog, kitab Wahyu adalah rangkuman dari kisah Kristus. Tidak salah kalau Wahyu pasal 1 ayat 1 mengatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes.
Kemudian bagaimanakah para nabi, rasul, dan penulis Alkitab yang lain bisa menuliskan kisah tentang Yesus ini? Nah, ini bukanlah ide manusia atau ide dari para penulis Alkitab. Jadi sudah barang tentu sumbernya adalah Allah sendiri. 2 Petrus 1 ayat 21 mengatakan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi ini adalah Allah. Allah adalah sumber kisah dari Yesus itu. Nah, kenapa harus diberitakan? Apa tujuan pemberitaan Injil yang kekal ini? Paling tidak ada dua yang saya ingin bagikan. Yang pertama, dunia perlu diamarkan tentang kasih Allah. Intinya adalah menjalankan misi Allah bagi keselamatan dunia, yaitu untuk memanggil manusia kepada pertobatan dan iman kepada Allah. Injil yang kekal ini diberitakan dalam konteks pekabaran 3 malaikat adalah bentuk panggilan untuk berpaling dari dosa dan bertobat, sebab Allah menginginkan sebanyak mungkin orang percaya dan bertobat kemudian diselamatkan. Yang kedua, dunia perlu diamarkan tentang waktu penghakiman Allah. Pemberitaan tentang Injil yang kekal ini juga adalah sebuah amaran terakhir tentang perbaktian yang benar kepada Allah dan tentang hari penghakiman terakhir Allah. Jadi kita dituntut untuk memilih untuk berdiri di pihak Allah atau berdiri di pihak setan. Adalah kerinduan dalam pekabaran 3 malaikat untuk kita memilih berdiri di pihak yang benar, di pihak Allah sendiri. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita mencoba untuk meneliti makna dari frase kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Mungkin kita bertanya, mengapa diberitakan kepada mereka yang diam di bumi? Apa yang menjadi dasar bumi dan tidak ke tempat yang lain? Nah, jawabannya adalah karena planet bumi ini adalah planet yang diklaim oleh setan sebagai miliknya. Dan misi daripada Yesus Kristus adalah untuk memenangkan planet bumi ini kepada keselamatan, mengembalikan hubungan yang telah rusak antara surga dan bumi. Mrs. Ellen White di dalam buku Review and Herald 9 Maret 1886 pernah berkata, kontroversi tidak akan dibawa ke dunia-dunia lain di alam semesta, tetapi kontroversi itu akan dibawa ke dunia ini di bidang yang sama yang diklaim oleh setan sebagai miliknya. Mengapa Injil itu diberitakan di planet bumi ini? Karena planet bumi inilah yang bermasalah, yang memerlukan Injil keselamatan. Oleh karena ketika orang tua kita yang pertama memilih untuk mendengarkan bujuk rayu daripada si ular, maka dengan demikian keselamatan itu terlepas dari tangan mereka dan mereka perlu untuk diselamatkan, direstorasi kepada hubungan yang menyelamatkan bersama dengan Tuhan sebagai pencipta. Nah, kemudian kita bertanya tentang bagaimana cara malaikat memberitakan? Apakah ada sesuatu yang dibacakan, ditanamkan ke dalam hati? Apalagi kita melihat ada perbedaan antara bahasa setiap suku, bangsa, dan kaum yang berbeda. Apakah malaikat yang diutus di dalam pengertian konteks ayat ini? Nah, setelah mempelajari firman Tuhan, kita menemukan bahwa pekerjaan ini bisa dilakukan oleh malaikat. Tetapi pekerjaan pemberitaan Injil tidak dipercayakan kepada malaikat, melainkan kepada umat manusia, yaitu umat Yesus Kristus. Mari kita lihat beberapa ayat di dalam Alkitab yang berisi tentang metode atau cara kita memberitakan atau membawakan Injil kebenaran. Matius 28 ayat 19-20 mengatakan, Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk pergi menjadikan semua bangsa murid, memberitakan Injil. Lalu Markus 16 ayat 15, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Yesus menjanjikan bahwa Roh Kudus akan datang atas murid-muridnya untuk memberikan kuasa kepada mereka menjadi saksi-saksinya. Roma 10 ayat 14-15 menekankan pentingnya penginjilan dan mengirimkan orang-orang untuk membawakan berita baik itu. 1 Korintus 9 ayat 22, Paulus menekankan bahwa ia berusaha untuk menjadi segala-galanya bagi semua orang, sehingga ia bisa menyelamatkan sebanyak mungkin orang bagi kerajaan sorga. Nah, dari ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa Injil harus diberitakan secara aktif dan gencar ke seluruh dunia dengan minimal 3 cara. Yang pertama, memberitakan pesan Injil itu sendiri. Yang kedua, dengan cara mengajarkan untuk mematuhi ajaran-ajaran Yesus. Dan yang ketiga,
memberikan teladan hidup yang benar sebagai saksi-saksi daripada Kristus. Nah, bagaimana kepada segala suku, bangsa, bahasa, dan kaum? Agar supaya Injil ini dapat diberitakan kepada segala bangsa, bahasa, suku, dan kaum, maka perlu ada orang yang bertobat dan menjadi murid Kristus dari segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Supaya mereka ini yang telah menerima kebenaran, mereka juga yang akan membagikan kebenaran itu di dalam bahasa mereka sendiri. Apa manfaatnya Injil kekal itu bagi mereka yang diam di bumi? Nah, tujuan dari penginjilan adalah untuk membawa keselamatan dan kebebasan kepada orang-orang yang masih hidup di dalam dosa, dan membawa mereka kepada keselamatan, ditarik dari dosa kepada Yesus Kristus. Inilah yang menjadi alasan mengapa kita memberitakan Injil, oleh karena manfaatnya. Ada begitu banyak orang yang terhilang saat ini, dan adalah sifat yang mementingkan diri bagi kita apabila kita mengetahui kebenaran ini, tetapi menyimpannya hanya bagi diri kita sendiri dan tidak mengambil bagian berkontribusi untuk memberitahukan kabar keselamatan ini agar semua orang memperoleh manfaat dari Injil yang kekal itu. Baik, terima kasih pendeta. Dan saat ini kita tiba pada pokok diskusi yang selanjutnya, yaitu Shema Israel. Nah, apa pengertian dari Shema ini? Nah, Shema Israel ini sebenarnya adalah doa di dalam agama Yahudi yang dimulaikan dengan bahasa Ibrani, yaitu Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, yang artinya adalah dengar hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan adalah satu-satunya. Nah, doa ini dianggap sebagai salah satu doa yang paling penting di dalam agama Yahudi dan dibacakan 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari kemudian pada petang hari. Nah, seperti di ayat 7, kalau kita baca Ulangan pasal 7, di sana dikatakan, ajarkanlah itu berulang-ulang ketika mereka duduk, berdiri, dan di mana saja. Nah, saudara, ayat ini menjelaskan bagaimana mereka menerapkan kata-kata ini, mencintai Tuhan mereka dengan sepenuh hati mereka, segenap hati mereka, dan itu mereka ucapkan, diajarkan berulang-ulang kali. Dalam hal ini, konteks ini kita bisa melihat mereka ucapkan itu 2 kali sehari. Nah, doa ini berasal dari Taurat yang ditemukan di dalam kitab Ulangan, khususnya pasal 6 dan pasal 11, di mana diperingatkan agar kata-kata Shema ini dibacakan dan diajarkan turun-temurun kepada anak-anak mereka. Nah, selain dibacakan setiap hari, Shema ini juga memainkan peran penting dalam kehidupan dan tradisi Yahudi. Doa ini sering dibacakan pada momen-momen penting dalam kehidupan bangsa Yahudi, seperti upacara sunat atau brit milah untuk bayi laki-laki, dan juga dibacakan pada saat-saat terakhir ketika orang itu sekarat dan akan mati. Nah, bagaimana kita dapat melihat Wahyu pasal 14 ayat 6, khususnya Injil yang kekal itu disebutkan seperti Shema bagi orang Advent saat ini. Mengapa Wahyu pasal 14 ini atau kekabaran 3 malaikat ini harus menjadi Shema bagi orang Kristen? Nah, saudara, pembacaan Shema ini adalah peringatan yang kuat atau pengingat yang kuat akan hubungan umat Yahudi dengan Allah. Dan ini adalah pengingat akan identitas mereka sebagai umat Allah. Doa ini juga dianggap sebagai kekuatan pemersatu bagi umat Yahudi di seluruh dunia, karena dibacakan dengan cara yang sama di semua komunitas Yahudi tanpa memandang bahasa ataupun perbedaan budaya yang mereka miliki. Nah, oleh karena alasan inilah penulis Sekolah Sabat memberikan aplikasi rohani kepada kita untuk menjadikan pekabaran 3 malaikat ini sebagai Shema orang Kristen yang harus diulang-ulangi, yang harus dibacakan berulang-ulang turun-temurun kepada keturunan kita. Nah, saudara, paling sedikit ada 3 alasan mengapa Injil kekal ini harus menjadi Shema orang Kristen. Yang pertama, oleh karena pekabaran malaikat atau pekabaran 3 malaikat ini menunjukkan kesatuan antara Allah dan juga komitmen orang Kristen untuk mencintai, melayani Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Kemudian yang kedua, seperti yang tadi dikatakan, ini adalah pengingat akan hubungan Allah dan umatnya. Dan yang ketiga, ini menandakan identitas umat di akhir zaman. Oleh karena itu, harus menjadi Shema, harus diulang-ulangkan, diajarkan turun-temurun kepada anak-anak kita. Ya, terima kasih pendeta. Dan mengapa sekarang harus orang Kristen Advent yang disimbolkan sebagai malaikat
yang harus memberitakan Injil yang kekal. Apa dasarnya? Mari kita lihat. Kita harus mengakui bahwa sebagai umat yang sisa, kita adalah kumpulan umat yang dipanggil Allah dalam sebuah organisasi gereja yang berorientasi pada penginjilan demi memenuhi amanat agung Yesus yang tercatat dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20. Pena Inspirasi, Testimonies for the Church jilid 9 halaman 19 mengatakan, dalam satu arti khusus, gereja Masehi Advent hari ke-7 telah ditetapkan dalam dunia sebagai penjaga dan pembawa terang. Kepada mereka telah dipercayakan amaran terakhir bagi satu dunia yang akan binasa. Dalam diri mereka bersinar terang ajaib dari firman Allah. Mereka telah diberi satu pekerjaan penting yang paling hikmat. Penyampaian dari pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Dan tidak ada pekerjaan lain yang sedemikian penting seperti ini. Mereka tidak boleh mengizinkan hal lain menyerap pikiran mereka. Allah memanggil kita untuk tugas yang khusus ini. Dasarnya adalah nubuatan dari kitab Wahyu itu sendiri. Yang pertama, Gereja Masehi Advent hari ke-7 muncul pada periode terakhir dari 7 malaikat yang menurut sejarah gereja telah mengalami kekecewaan besar pada 22 Oktober 1844. Dan secara nubuatan, menurut Wahyu pasal 10 ayat 10 dan 11, ini adalah gereja yang mengalami kekecewaan kemudian diperintahkan Allah untuk bernubuat kembali. Jadi ada misi yang diperintahkan Allah untuk gereja ini bernubuat kembali. Yang kedua, gereja kita menggenapi apa yang tertulis dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-17 tentang umat yang sisa yang mana menjadi sasaran dari serangan setan. Mereka adalah yang menuruti perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus, yaitu roh nubuat menurut Wahyu pasal 19 ayat yang ke-10. Dan itu digenapi di dalam pelayanan Pena Inspirasi atau Nyonya White sebagai nabiah terakhir dari gereja umat yang sisa. Dan yang ketiga, dalam pekabaran 3 malaikat, gereja Advent memiliki ciri yang tetap memelihara hukum Allah dan melandaskan keselamatan mereka kepada iman kepada Yesus itu sendiri. The Handbook of Seventh-day Adventist Theology, volume 12 halaman 1 mengatakan bahwa gereja Advent adalah bagian dari gereja Protestan yang mendasarkan kepercayaan mereka kepada seluruh firman Allah, perjanjian baru dan perjanjian lama, serta iman kepada Yesus untuk keselamatan. Jadi ini adalah dasarnya. Nah sekarang, mengapa tidak malaikat saja yang menanamkan atau menaruh pekabaran itu di dalam hati manusia? Step to Christ halaman 79 mengatakan Allah bisa saja menyerahkan pekabaran Injil dan semua pekerjaan pelayanan yang penuh kasih kepada para malaikat surgawi. Dia mungkin saja menggunakan cara lain untuk mencapai tujuannya. Tetapi di dalam kasihnya yang tak terbatas, ia memilih untuk menjadikan kita rekan sekerja bersamanya, bersama Kristus dan para malaikat agar kita dapat berbagi berkat, sukacita, dan semangat rohani yang merupakan hasil dari pelayanan yang tidak mementingkan diri sendiri. Nah, apakah ini adalah misi gereja Advent? Apa tujuannya kita memberitakan Injil ini, Injil yang kekal? Apakah untuk Tuhan segera datang? Mari kita lihat. Gereja Advent melandaskan misi gereja pada apa yang amanat agung Yesus, Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 katakan. Mengapa demikian? Nyonya White dalam buku The Truth About Angels halaman 247 mengatakan bahwa 3 malaikat itu melambangkan mereka yang menerima kebenaran dan dengan kuasa membukakan Injil kepada dunia. Jadi gereja Kristus adalah agen yang ditunjuk Tuhan untuk keselamatan manusia. Misinya adalah membawa Injil ke seluruh dunia dan kewajiban ini ada pada semua orang Kristen. Jadi tidak terbatas hanya kepada orang Advent saja. Setiap orang dengan menggunakan talenta dan kesempatannya harus memenuhi amanat juru selamat. Kasih Kristus yang dinyatakan kepada kita membuat kita menjadi orang yang berhutang bagi semua orang yang tidak mengenalnya. Allah telah memberi kita terang bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk dicurahkan kepada mereka yang lain. Step to Christ halaman 81. Matius 24 ayat 14 mengatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi adalah maksud Allah untuk kita terus giat dalam memberitakan Injil, karena itu adalah keharusan bagi kita, menurut 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Selain itu, entah Yesus akan datang hari ini atau kapan saja, kita sudah ternyata siap ketika Dia datang. Jadi memberitakan Injil menolong kita untuk bertumbuh di dalam Kristus dan lebih bersedia lagi bagi kedatangannya yang kedua kali.
Dalam buku Fundamental Belief halaman 179 dikatakan, kehidupan Kristiani tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi suatu kehidupan dalam lingkaran diri sendiri, tetapi selalu untuk dicurahkan keluar dalam pelayanan dan bersaksi bagi orang lain. Jadi kita dipanggil untuk menjadi saksi, membawa misi Allah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Baik, terima kasih pendeta. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentang kewajiban mereka yang telah mendengar Injil. Bagaimana seandainya ada yang tidak mengerti di mana peran Roh Suci di dalam situasi ini? Nah, kewajiban bagi mereka yang telah mendengar Injil menurut ajaran Alkitab adalah untuk merespon dan mempercayai pesan Injil tersebut. Ada beberapa poin yang ingin saya tekankan tentang bagaimana kita merespon. Yang pertama, merespon dan mempercayai pesan Injil. Ketika seseorang telah mendengarkan pesan Injil dan meresponnya dengan iman, ia diharapkan untuk mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang memberikan keselamatan kepadanya. Yang kedua, bertobat dari dosa. Ketika seseorang mempercayai pesan Injil, ia diharapkan untuk bertobat dari dosa-dosanya dan kemudian berusaha untuk hidup di dalam kekudusan, menjauhi dosa, dan mengikuti ajaran-ajaran Yesus Kristus. Yang ketiga, dibaptiskan. Baptisan adalah simbol dari kematian dan kebangkitan bersama dengan Kristus. Dan ini juga adalah pengakuan iman kita kepadanya. Setelah mempercayai pesan Injil, maka seseorang diharapkan untuk dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus. Yang keempat, menjadi murid Yesus Kristus. Sebagai murid Yesus Kristus, seseorang diharapkan untuk belajar dan mengikuti ajaran-ajarannya, serta berusaha untuk hidup dalam kekudusan dan juga kasih. Dan yang kelima, memberitakan Injil kepada orang lain. Sebagai pengikut Kristus, seseorang juga setelah dia menerima, dia diharapkan untuk memberitakan pesan Injil kepada orang lain, sehingga mereka juga dapat mendengarkan dan mempercayai pesan Injil tersebut. Nah, di mana peran dari Roh Kudus dalam rencana keselamatan ini? Kalau kita baca di dalam buku Acts of the Apostles halaman 49, maka di sana dikatakan, sejak hari Pentakosta hingga saat ini, penghibur telah diutus kepada semua orang yang telah menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan dan melayaninya. Kepada semua yang telah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, Roh Kudus telah datang sebagai penasihat, pengudus, pembimbing, dan juga saksi. Nah, dari sini kita lihat bahwa peranan Roh Kudus adalah untuk menolong kita memahami kebenaran Injil. Dia akan menuntun kita untuk merespon dan memahami pekabaran Injil yang kita dengarkan atau yang kita baca. Apa pahala atau manfaat yang menerima Injil, lalu kemudian apa bahayanya kalau seandainya kita menolak ajaran Injil itu? Nah, menurut ajaran Alkitab, orang-orang yang menolak pesan Injil akan mengalami pemisahan yang kekal dari Allah, lalu kemudian ada penghakiman bagi mereka. Alkitab mengajarkan bahwa Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan semua orang mengenal kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 4. Tetapi pada akhirnya, setiap orang harus menerima atau menolak pesan keselamatan melalui Yesus Kristus. Nah, orang-orang yang menolak pesan Injil dan tidak mau mempercayai Yesus sebagai juru selamat mereka tidak akan menerima pengampunan dosa dan kehidupan kekal yang akan datang melalui Dia. Sebaliknya, mereka akan dipisahkan dari Allah menghadapi konsekuensi dari dosa mereka. Dan Yesus sendiri memperingatkan nasib mereka ini di dalam Yohanes 3 ayat 36 dengan mengatakan bahwa siapa yang tidak percaya Sang Anak, itu mereka tidak akan melihat hidup, tetapi murka Allah tetap atas mereka. Alkitab juga mengajarkan bahwa akan ada penghakiman terakhir, di mana semua orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Dan orang-orang yang menolak pesan Injil akan dihukum dalam penghukuman di dalam api neraka. Wahyu 20 ayat 11-15. Nah, ini bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh Allah untuk semua orang. Tetapi ini adalah konsekuensi oleh karena menolak karunia keselamatan yang ditawarkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Inilah ajaran kita yang kita percayai mengapa kita perlu untuk menerima Injil yang ditawarkan melalui firman Allah. Baik,
Terima kasih pendeta. Saat ini kita tiba pada aplikasi rohani dari pelajaran Sekolah Sahabat kita. Nah, pertama-tama bagaimana dengan mereka yang harus memberitakan Injil tetapi mereka tidak sanggup, ya? Apa yang harus mereka lakukan jika mereka tidak sanggup memberitakan Injil? Dan yang kedua kita akan lihat apa bahayanya kalau saya tidak memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara, jika saya tidak sanggup untuk memberitakan Injil, ya, sebenarnya ada banyak cara untuk memberitakan Injil. Yang pertama, saudara, hal yang bisa kita lakukan yang sederhana adalah jalanilah kehidupan yang mencerminkan Yesus. Dengan cara demikian, saudara menjadi terang, saudara menjadi garam, orang akan melihat kehidupan kita, dan dengan cara ini sebenarnya kita sudah menginjil. Ya, jadi tidak perlu kita mengadakan KKR besar-besaran, ya. Jika kita mungkin tidak sanggup untuk berbicara, tidak sanggup untuk berkhotbah, saudara bisa menjalani kehidupan yang mencerminkan Kristus. Itu saudara telah melakukan KKR kepada orang-orang yang ada di sekeliling. Kemudian yang kedua adalah jika Anda tidak bisa menjalankan atau tidak sanggup untuk menjalankan itu, saudara harus memberikan paling kurang support, dukungan kepada mereka yang memberitakan Injil. Jadi kalau misalnya di tempat saudara ada acara KKR, saudara dukung, saudara support, hadir tiap malam, memberikan dukungan, ya, memberikan support kepada mereka. Mungkin Anda tidak memiliki ketangkasan, ya, di dalam berkhotbah, tetapi mungkin Anda diberkati dengan berkat-berkat yang bisa Anda berikan sebagai dukungan kepada pemberitaan Injil yang terjadi di tempat Anda. Kemudian yang ketiga adalah gunakanlah penginjilan dalam bentuk lainnya. Ya, ada banyak cara untuk menginjil seperti lewat musik. Ya, jika Anda suka menyanyi, ya, nyanyikanlah lagu-lagu rohani untuk memuatkan iman. Mungkin di lewat seni ataupun media. Ya, kita bisa gunakan alat kita, handphone kita, gadget kita untuk menjadi saluran. Kita bisa share khotbah-khotbah, renungan-renungan sebagai sarana penginjilan untuk menjangkau orang banyak. Nah, ada pertanyaan, apakah ada bahaya jika saya tidak menginjil? Nah, saudara-saudara, dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16, Rasul Paulus mengatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan. Rasul Paulus katakan itu adalah keharusan. Dan dia katakan seperti ini, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara, pertanyaan, apakah dengan memberitakan Injil kita akan selamat? Ya, mana yang lebih baik? Saya ikut Injil tapi tidak memberitakan Injil? Ya, mari kita lihat, saudara. Nah, pengajaran Alkitab sangat jelas mengenai keselamatan. Kita jelas diberikan pemahaman kalau kita hanya diselamatkan oleh iman kepada kasih karunia Allah. Namun saudara harus pahami bahwa usaha untuk memenangkan jiwa, usaha untuk menginjil selalu menjadi perhatian utama Yesus di dalam Alkitab. Contohnya Great Commission atau perintah agung di dalam Matius pasal 28, 19-20. Ini adalah perintah yang penting yang Yesus tinggalkan kepada pengikut Kristus. Usaha untuk memenangkan jiwa itu adalah bukti kedewasaan iman kita. Orang yang menginjil, orang yang suka orang lain diselamatkan, itu adalah hal penting yang Alkitab tuliskan menjadi perhatian Yesus bagi kita. Nah, contohnya kita bisa lihat di dalam cerita di dalam Lukas pasal 10 ketika Yesus mengutus 70 murid. Mereka berhasil dan mereka datang kepada Yesus melaporkan hal-hal apa yang telah mereka lakukan. Di ayat yang ke-20, Yesus mengatakan kata-kata ini kepada mereka. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, penginjilan adalah hal yang sangat penting, hal yang sangat serius di mata Kristus. Ketika kita menginjil, maka nama kita akan tercatat di dalam, terdaftar dalam kerajaan surga. Apakah saya ikut Injil dan tidak beritakan Injil, saya akan selamat? Ya, oh, saya tahu Injil, saya ikut Injil, tapi tidak perlu untuk memberitakan Injil. Apakah saya akan selamat? Christ Object Lesson halaman 373 mengatakan seperti ini. Mereka yang tidak menggunakan talenta mereka, yang dipercayakan berupa sarana, pengaruh, usaha pribadi,
dalam pekerjaan penyelamatan jiwa tidak akan masuk ke dalam sukacita Tuhan mereka. Jadi kalau kita lihat dari kutipan ini, sangat penting untuk menggerakkan apa yang kita miliki. Kepercayaan Tuhan telah berikan kepada kita berupa talenta, pengaruh, usaha, berkat. Kalau kita gunakan itu untuk memenangkan jiwa, maka tentu kita akan menikmati sukacita bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Nah, sebagai penutup dari diskusi kita, bagaimana persiapan kita untuk memberitakan Injil? Bagaimana bila ada yang melakukannya dengan terpaksa atau hanya ikut-ikutan saja? Nah, yang pertama, menginjil adalah tentang persiapan diri sendiri, di mana kita dituntut untuk belajar firman Allah, bertekun di dalam doa, bertumbuh di dalam kasih kepada Kristus, serta mengalami Injil itu di dalam kehidupan pribadi kita. Jadi ini sangat berhubungan erat dengan proses pemuritan, di mana kita diajar terus-menerus dalam kehidupan kita untuk mempersiapkan diri kita sendiri, mampu dengan kuasa Allah bersaksi untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Yang kedua, ada proses training atau pelatihan untuk menjangkau keluar. Ini adalah tugas serta peran gereja untuk memfasilitasi pelatihan bagi anggota-anggota jemaat untuk melayani. Dan para pendeta harus menjadi pelatih bagi semua anggota jemaat. Jadi, di mana jemaat ini dilatih memiliki metode bersaksi yang tepat. Contoh, ada metode Ford, di mana bersaksi pertama kali membuka pembicaraan dengan orang lain, kita menanyakan F itu family, bertanya-tanya tentang keluarganya, kemudian tentang occupation, tentang pekerjaannya. Kemudian yang ketiga boleh kemudian bertanya lebih dalam lagi tentang religion, agamanya. Dan yang terakhir membagikan kesaksian pribadi. Bersaksi ini pun ada metodenya. Ada 3 F dan 1 V. Yang pertama feel, saya merasa yang sama. Kemudian saya juga pernah fail, jatuh. Tetapi saya found, menemukan Yesus. Dan ketika saya menemukan Yesus, V-nya yang terakhir adalah saya mendapatkan kemenangan atau victory. Nah, melatih bagaimana anggota jemaat boleh membuat persahabatan, melatih anggota jemaat itu boleh berkhotbah, dan membawakan kebenaran-kebenaran serta doktrin-doktrin gereja yang landasannya adalah Alkitabiah. Yang ketiga, kita harus mempelajari metode Kristus yang tertulis di dalam buku Ministry of Healing, yaitu membaur, mingle, kemudian menunjukkan simpati, menginginkan yang baik untuk mereka yang kita hendak jangkau, kemudian memenuhi kebutuhan mereka, dan yang terakhir adalah setelah kita mendapatkan confidence atau kepercayaan mereka, kita panggil mereka untuk mengikut Yesus. Itulah sebabnya gereja Advent memiliki satu program yaitu Total Member Involvement, di mana gereja menginginkan semua orang, semua anggota terlibat di dalamnya. Kalaupun memang ada yang terpaksa atau hanya ikut-ikutan, itu adalah bagian dari proses pelatihan. Dan banyak kali, lama-kelamaan orang yang hanya ikut-ikutan atau terpaksa, mereka kemudian tersentuh oleh kasih Kristus. Dan mereka datang kepada satu tahap di mana mereka dengan serius, dari hati mereka yang paling dalam, mereka mau membagikan Injil keselamatan kepada orang-orang yang lain. Nah, bagaimana sebenarnya kita boleh selamat? Apakah iman kepada Injil atau iman kepada Yesus? Kemudian bagaimana kalau punya iman tetapi tidak memberitakan Injil? Tidak pernah bergoyah kepercayaan kita bahwa iman kepada Yesuslah yang menyelamatkan kita, bukan usaha kita, bukan ketika kita memberitakan Injil menyelamatkan kita. Namun orang Kristen, pengikut atau murid Yesus haruslah memiliki rasa cinta yang mendalam bagi mereka yang sedang hilang, sama seperti Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu adalah tanggung jawab kita untuk memberitakan Injil supaya orang lain juga boleh selamat. Nah, dalam buku Step to Christ halaman 81, Nyonya White katakan, jika saja para pengikut Kristus sadar akan tugasnya, akan ada ribuan orang dimanapun saat ini yang memberitakan Injil di negeri-negeri kafir. Dan semua orang yang tidak dapat secara pribadi terlibat dalam pekerjaan ini akan tetap mendukungnya dengan sarana, simpati, doa-doa mereka, dan akan ada lebih banyak lagi pekerjaan yang sungguh-sungguh bagi jiwa-jiwa di negara-negara Kristen. Nah, dari semua orang yang mengaku Kristen, umat Masehi Advent hari ke-7 harus menjadi yang terdepan dalam mengangkat Kristus di hadapan dunia. Pekabaran malaikat yang ketiga menuntut penyajian kebenaran, baik tentang Sabat, kemudian tentang kebenaran-kebenaran yang lain.
Kebenaran ini bersama dengan kebenaran-kebenaran yang lain yang termasuk dalam pekabaran itu harus diberitakan. Tetapi perlu diingat, pusat daya tarik yang paling besar adalah Yesus Kristus. Itu tidak boleh ditinggalkan. Di salib Kristus belas kasihan dan kebenaran bertemu bersama, dan kebenaran serta damai sejahtera, keadilan serta damai sejahtera saling berciuman. Orang berdosa harus dituntun untuk memandang ke Kalvari. Dengan iman yang sederhana, seorang anak kecil, ia harus percaya kepada jasa-jasa juru selamat, menerima kebenarannya, percaya pada belas kasihannya. Gospel Workers halaman 156-157. Jadi dengan demikian, kalaupun kita belum bisa memberitakan Injil atau terjun ke ladang-ladang penginjilan, kita boleh berupaya dengan mendoakan, menggunakan apa saja yang ada pada kita untuk membantu support pekabaran Injil dimanapun kita berada. Dan yang paling penting adalah tetap beriman kepada Yesus untuk kita boleh mendapatkan keselamatan yang dianugerahkan melalui kasih karunia yang dinyatakan di salib di Kalvari. Tuhan kiranya akan memberkati kita adalah doa dan harapan kita bersama. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik dalam kehidupan kami, memberi kami kesempatan untuk belajar daripadamu. Tuhan tolong, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk membuat kami mengerti lebih dalam lagi, lebih jelas lagi tentang kebenaran firman-Mu, dan membantu kami untuk memberitakan Injil keselamatan kepada orang lain, supaya dengan demikian semakin banyak yang menerima kabar keselamatan, semakin banyak yang akan percaya kepada Tuhan, dan semakin banyak yang akan diselamatkan. Surga akan bersukacita. Sukacita itu boleh menjadi bagian kami terus, dan kami pun akan bersedia bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Inilah doa, seru sembahyang dan pengharapan iman kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon ampun dosa kami yang begitu banyak, dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.